Uh, uh, ketika pun ada hal yang aneh di foto-foto ijazah yang digital itu, berarti file digital itu yang sudah diedit. Bukan ijazahnya, bukan fisiknya, karena dia nggak bisa analisis fisik ELA itu, karena dia manfaatkan kompresi gambar. Kompresi gambar itu hanya ada di file digital. Nah, kira-kira seperti itu. Teman-teman, gua nafsu nih, teman-teman. Ini serius nih ya. Lu jangan pernah percaya sekalipun mulutnya si Roy Suryo. Dia nggak tahu apa-apa tentang itu. Ini lo yang asli nih. Apalagi lu percaya sama mulut besarnya Rismon, bakal kalian tersesat. Serius ini ngomongan saya nih. Suruh ketemu sama Bang Joshua. Bagaimana mau ketemu tadi pas dipertemukan? Nggak berani Joshua ketemu sama Bang Joshua. Tadi sebentar doang diskusi sama Roy Suryo. Kayak macam quote and quote diputus kan? Kayak pengen udahan aja kan? Iya. Lanjut Bang. Gua tukang ngomporin aja. Nafsu gua. Enggak serius. Ini penting banget supaya masyarakat nggak disesatkan sama dua orang ahli abal-abal ini. Ini serius. Ini ahli abal-abal. Bang, jujur selama ini Bang Joshua yang kita temui adalah apa yang disampaikan oleh Rismon, Roy Suryo, Dr. Tipa itu menghipnotis publik. Seolah-olah dengan bahasa-bahasa hukum, bahasa ilmiah, bahasa intelek, saintis, itu menghipnotis seolah-olah yang mereka temukan ini benar. Nah, diperparah memang dengan cocok logi misalnya. Kenapa tanda tangan Pak Prof. Sumitro berbeda dengan sebutnya? Kenapa ada profesor padahal dia pengukuhan? Kenapa KKN-nya bermasalah? Kenapa bukan Pak Kasmujo yang menjadi pembimbing padahal Pak Jokowi mengaku sebagai pembimbing? Jadi semua keadaan-keadaan yang dianggap ganjil itu menjadi sebuah peluru bagi mereka memastikan benarlah selama ini ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Nah, selain itu problemnya lagi. Bahkan Rismon menuduh di sini sudah ada permainan dari UGM. Kenapa UGM memberikan kesempatan kepada Joshua, tidak memberikan kesempatan kepada saya? Saya berkesimpulan begini, soalnya Bang Rismon enteng banget itu semuanya, Bang. Ya, dalam bentuk dijawab juga udah. Dalam bentuk skripsi, dia penutupan dan kesimpulan dulu, Bang. Betul. Baru dia pendahuluan. Dia palsukan dulu orang punya ijazah, baru dia bikin penelitian. Nah, sekarang salah satu yang menjadi analisanya Rismon adalah soal foto itu, stempelnya itu tidak ngecap yang warna merah. Itu bagaimana membantahnya? Iya, jadi gini, yang mereka analisis kan yang ada di media sosial, ya kan? Jadi otomatis itu sudah bias atau sudah terdistorsi gitu ya. Dasarnya sudah di sini memang. Secara fisik itu kelihatan banget. Ada ininya, ada garis merahnya. Bahkan ketika di scan pun, hasil scan fisiknya dia kelihatan hasilnya sebenarnya, dan itu sudah dikasih tunjuk juga sama kuasa hukumnya kepada kita. Ya, jadi artinya apa? Memang ya itu makanya digital forensik itu bukan seperti yang mereka lakukan. Ya, digital forensik itu harus menggunakan sumber-sumber aslinya. Ya, kalau memang aslinya analog ya diperiksa aslinya saja. Karena kalau mereka menganalisis gambar-gambar foto-foto digital itu tidak pasti akan terjadi bias. Ada yang menemukan, ada yang tidak menemukan. Ya, misalnya gambar Sandi kemarin. Mas Roni Teguh, dia bisa melihat garis merahnya. Betul. Ya, sedangkan Rismon dan kawan-kawan nggak bisa melihat. Nah, itu jadi bias ya kan. Ada yang menemukan, ada yang tidak menemukan, dan itu bukan forensik. Ya. Nah, forensik yang benar karena dia analog, diperiksa secara analog karena di sanalah yang bisa kita temukan semua ciri-ciri atau bukti-bukti itu, bahwa ada kesamaan atau identik dan seterusnya. Nah, dan mereka menggunakan teknologi yang lebih canggih, bukan teknologi yang mereka gunakan, gitu ya. Mereka puslapor itu punya alat untuk mendeteksi tinta segala macam. Teknologi apa, Bang? Nggak ada ya, cuma digital cocokologi lah boleh dikatakan.